Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, kisah Rasulullah beri syafaat di padang mahsyar. Kiamat adalah sebuah peristiwa di mana alam semesta ini hancur dan menjadi awal bagi kehidupan yang abadi. Setelah kiamat, manusia akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikumpulkan di padang mahsyar untuk menjalani pengadilan. Ketika berada di padang mahsyar, semua orang sibuk dengan dirinya sendiri, khawatir dengan nasib dan mencoba mencari perlindungan. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan Nabi Isa pun angkat tangan saat dimintai syafaat oleh orang-orang mukmin di padang mahsyar. Syekh Ibrahim Al-Bajuri dalam kitabnya Tijanut Darari mengisahkan, sekelompok manusia beriman berinisiatif mendatangi Nabi Adam dengan suatu permohonan. Wahai Nabi Adam, engkau bapa segala manusia dan tercipta dengan kekuasaan Allah. Mohonkan kepada Allah agar mempercepat proses ini dan meringankan beban kita ini. Nabi Adam menjawab, aku tidak berani berbicara di hadapan Allah karena waktu dahulu pernah bersalah sehingga dikeluarkan dari surga. Saat ini aku hanya berpikir untuk diriku. Nabi Adam kemudian mengarahkan agar manusia mendatangi Nabi Nuh sebagai rasul pertama. Manusia kemudian mendatangi Nabi Nuh dan berkata, wahai Nuh, bermohonlah kepada Allah agar mempercepat proses ini. Nabi Nuh menjawab, aku tidak berani berbicara di hadapan Allah saat ini, karena dulu aku pernah bermohon agar Allah menenggelamkan penduduk bumi sehingga banjir melanda. Nabi Nuh merasa bersalah dan malu berbicara kepada Allah. Dia hanya mengarahkan agar para manusia menghadap Nabi Ibrahim sebagai kekasih Allah. Berikutnya sekelompok manusia menghadap Nabi Ibrahim. Ternyata Nabi Ibrahim juga mengaku pernah bersalah. Karena kepandaiannya bersilat lidah, beliau mengaku telah berdusta 3 kali, walaupun sebenarnya beliau bukan berdusta. Pertama mengatakan ini sakim atau aku sedang sakit, maksudnya bukan sakit fisik tapi sakit perasaan karena banyak yang melakukan kemusyrikan. Kedua ketika mengatakan istrinya sebagai saudara inaha ukhti, maksudnya saudara seagama. Ketiga ketika menjawab pertanyaan Raja Namrud tentang siapa yang menghancurkan berhala setelah beliau melakukannya. Beliau mengatakan kabiruhum haza, yang besar ini. Maksudnya bukan yang besar ini penghancurnya, tapi ini yang paling besar ukuran berhalanya. Nabi Ibrahim tidak bisa memberi syafaat dan mengarahkan kepada Nabi Musa yang pernah berdialog langsung dengan Allah. Nabi Musa juga tidak bisa karena pernah melakukan pembunuhan yang tidak semestinya. Beliau tidak sengaja hanya melakukan pukulan sedikit tanpa berniat membunuh, ternyata orang itu mati. Para manusia kemudian mendatangi Nabi Isa. Dalam dialognya, Nabi Isa tidak bisa juga memberi syafaat karena Isa dan ibunya Maryam telah manusia jadikan sebagai Tuhan selain Allah. Nabi Isa malu meminta sesuatu kepada Allah. Lantas siapa yang bisa memberikan syafaat kepada manusia? Siapa yang akhirnya menjadi manusia paling sibuk di akhirat? Akhirnya mereka mendatangi Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi. Nabi Muhammad saja yang berani merespon. Ayo umatku, ayo umatku, ayo umatku, mari datang ke sini. Ini memang wewenangku. Beliau sujud di bawah arsy seperti sholat. Sampai ada suara, angkat kepalamu Muhammad, jika kamu meminta sesuatu aku berikan dan jika kamu meminta syafaat ini aku serahkan. Nabi Muhammad kemudian memberikan syafaat terbesar kepada umat beriman di padang mahsyar. Rasulullah jadi manusia pertama yang dibangkitkan dari kubur. Disebutkan dalam sebuah hadits dari Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang pertama kali dibangkitkan dari kubur di hari kiamat nanti adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu, malaikat Jibril datang ke hadapan Rasulullah dengan membawa burak. Lalu, malaikat Israfil membawa bendera dan mahkota, sedangkan malaikat Israel datang dengan membawa pakaian-pakaian. Israfil berkata, wahai roh yang baik, kembalilah ke tubuh yang baik, maka kubur terbelah 2. Pada seruan yang kedua pula, kubur mulai terbongkar. Pada seruan yang ketiga, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri, sang Nabi membersihkan tanah dari atas kepala dan janggutnya. Kemudian dilihatnya kondisi di sekitar yang sudah rata dengan tanah.
Nabi Muhammad kemudian menangis sehingga mengalir air matanya ke pipi. Beliau bersabda, "Kekasihku Jibril, gembirakanlah aku." Jibril berkata, "Lihatlah apa yang ada di hadapanmu." Rasulullah bersabda, "Bukan seperti itu pertanyaanku." Jibril kembali berkata, "Adakah kau tidak melihat bendera kepujian yang terpasang di atasnya?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bukan itu maksud pertanyaanku, aku bertanya kepadamu akan umatku. Di mana perjanjian mereka? Niscaya akan kuatlah pertolongan pada hari ini. Aku akan mensyafaatkan umatku." Rasulullah beri syafaat di padang mahsyar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi satu-satunya nabi yang menyanggupi permintaan dari para mukmin untuk memberikan syafaat. Bahkan, ketika sudah berada di dalam surga sekalipun beliau masih sibuk memikirkan umatnya dengan terus memohon kepada Allah agar bisa menolong umatnya. Hal ini bukan sebuah kebetulan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang Rasul yang sangat memperhatikan keselamatan para umatnya. Bahkan saat diberikan pilihan oleh Allah, antara memilih separuh umatnya masuk surga dengan syafaat, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih syafaat. Sebab cakupan syafaat lebih luas dan menjadi hak setiap muslim yang beriman. Diungkapkan dalam sebuah hadits beliau bersabda, "Apakah kalian tahu apa yang dipilihkan Tuhanku malam ini?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Beliau melanjutkan, "Sesungguhnya Dia memberi pilihan kepadaku antara separuh umatku masuk surga dengan syafaat, maka aku memilih syafaat." Hadis riwayat At-Tabrani. Bahkan, ketika nabi lain menggunakan doa mustajabnya untuk di dunia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersiapkan doa mustajab untuk mensyafaati umatnya. Sebagaimana dalam hadits, yang artinya, setiap nabi memiliki doa mustajab yang dapat dipergunakannya. Namun, aku ingin menyimpan doa mustajabku untuk memberi syafaat kepada umatku di akhirat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Syarat mendapat syafaat dari Rasulullah saat kiamat. Berikut 3 syarat agar mendapat syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di akhirat kelak. 1. Meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah. Hal itu seperti yang ditandaskan dalam sabdanya, yang artinya, "Aku bersaksi kepada kalian bahwa syafaatku diperuntukkan bagi setiap muslim yang meninggal tidak menyekutukan Allah dengan apapun." Hadis riwayat Abu Dawud. 2. Meninggal membawa keimanan walau sebesar biji sawi. Hal itu seperti yang digambarkan dalam hadits, yang artinya, "Aku mengunci pintu surga. Tiba-tiba dibukakan satu pintu dari emas dan lengkungnya dari perak. Kemudian aku disambut oleh cahaya yang agung. Aku pun langsung bersujud seraya menyampaikan pujian kepada Allah dengan pujian yang belum pernah disampaikan seorang pun sebelumku. Disampaikanlah kepadaku, angkatlah kepalamu. Mintalah, niscaya engkau akan diberi. Berkatalah, niscaya engkau akan didengar. Meminta syafaatlah, niscaya engkau akan diberi syafaat." Aku pun berkata, "Umatku." Lantas dijawab, "Engkau berhak menolong orang yang dalam hatinya ada keimanan walau seberat biji gandum." Aku pun bersujud kedua kalinya dan menyampaikan pujian yang sama dan disampaikan lagi kepadaku jawaban yang sama. Lalu terus memohon lagi, "Umatku." Disampaikan kepadaku, "Engkau berhak menolong orang yang dalam hatinya ada keimanan walaupun sekecil biji sawi." 3. Meninggal mengucapkan kalimat thayyibah atau la ilaha illallah dengan ikhlas. Sebagaimana yang disampaikan dalam lanjutan hadits, yang artinya, "Aku bersujud ketiga kalinya dan disampaikan kepadaku jawaban yang sama. Setelah itu, aku mengangkat kepala dan memohon lagi, umatku." Lalu disampaikan kepadaku, "Engkau berhak menolong orang yang mengucap la ilaha illallah dengan ikhlas." Hadis riwayat Abu Ya'la. Itulah sepak terjang seorang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat hari akhir nanti. Sungguh beliaulah manusia paling sibuk dan paling peduli dengan keselamatan umatnya.